Sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada kayu salib. Orang-orang yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging. Ujiannya, saudara. Dengan nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Hatiku bersukaria di dalam Yahweh. Tanduk kekuatanku ditinggikan di dalam Yahweh. Sehingga mulutnya terbuka lebar terhadap musuh-musuhnya. Sebab Hana bersukaria dalam keselamatan Yahweh. Mezbah persembahan bakaran, kita juga sudah membahas B-nya, maknanya itu pada Romawi yang kelima, jala-jala tembaga. Jadi kemarin itu bahasan yang terakhir adalah kontroversi. Nah, orang-orang yang senang dengan logika, kemudian perkayuan dan sebagainya tentu akan senang melihat ini ya. Oke, kemarin gambar yang pertama sudah ditayangkan, penafsiran yang pertama itu ya, mengenai jala-jala sebagai panggangan. Sekarang gambar yang kedua, jala-jala sebagai terali atau teralis kita namakan gitu ya. Dalam Keluaran 27 ayat 4-5 dari TBLAI itu lebih mengarah kepada terali karena apa? Karena tidak ada kata panggangan. Tidak ada kata panggangan ya. Di sini ditulis demikian. Haruslah engkau membuat untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga. Dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu, mulai dari sebelah bawah, sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan jala-jala tembaga oleh penafsir yang kedua ini dikatakan itu seperti kisi-kisi. Ini teralis yang ada di seputar dari mezbah persembahan bakaran ini ya. Jadi ayat yang kelima mengatakan kisi-kisi itu dibuat dari bawah hingga ke tengah. Ayat yang kelimanya mengatakan haruslah engkau memasang jala-jala itu atau kisi-kisi itu di bawah jalur mezbah itu. Nah, kata jalur ini dinding. Ini dinding mezbah sebelah kiri saya, ini dinding mezbah yang menghadap kepada kita, dan di belakang situ adalah dinding mezbah yang di sebelah kanan, di belakang sana adalah dinding mezbah yang di belakangnya kita, ya, menghadap ke sana. Itu semua dinding mezbah ini disebut jalur, sehingga ayat tadi mengatakan, haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah. Nah, kalau jalurnya itu sebesar ini, bagian bawahnya adalah yang ini bagian bawah. Ya, ini bagian bawah ya. Lalu ayatnya mengatakan apa tadi? Ya. Mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Mulai dari sebelah bawah sampai setengah tinggi mezbah. Nah, jadi ini ayatnya kok cocok gitu ya. Orang yang menafsir gambar yang kedua ini cocok. Kisi-kisi dibuat dari bawah hingga ke tengah gitu. Nah, oke, sekarang ayat yang keempatnya, pada jala-jala ada 4 gelang pada keempat ujungnya. Nah, pada jala-jala ini ada 4 gelang. Ini ada 1 gelang, 2 gelang, 3 gelang di belakang sana, dan 4 gelang tidak terlihat di sana. Nah, setiap gelang itu katanya menempel pada jala-jala. Padahal ini ada siku, ya, siku dari kayu dan dari yang dilapis tembaga ya. Jadi kelihatannya kok nggak nempel kalau gambarnya semacam ini. Karena itu ada orang yang menggambar berikutnya. Gambarnya mungkin, ya kita lihat dulu ayatnya ya. Pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Jadi pada keempat ujung jala-jala, gelang tembaga ini harus nempel pada jala-jala, pada kisi-kisi. Nah, oleh sebab itu orang menggambar seperti ini. Ya, kalau ini tidak ada siku yang terbuat dari kayu lagi dan dilapis tembaga, tapi langsung. Ini ada logam tembaga yang mencuat dan kemudian dibuat gelang di sini. Ya, oke. Kemudian ini juga di sebelah kanan ada logam tembaga yang mencuat kemudian dibuat gelang. Nah, kalau gambarnya semacam ini menempel. Saudara nggak usah perhatikan atasnya ya, karena ini gambarnya jadi campuran. Ada jala-jalanya di sini, tapi ada jala-jala juga di sana gitu ya. Ini dianggapnya bolong saja, rongga saja, tidak ada apa-apa sama sekali ya. Jadi ini gambar yang kelihatannya sangat cocok dengan ayat yang keempat. Pada jala-jala ada 4 gelang di keempat ujungnya. Ini ujung yang pertama, ujung yang kedua, ujung yang ketiga, ujung yang keempat. Karena jala-jalannya dibuat dari bawah sampai ke tengah gitu ya. Jadi ujungnya adalah di sini-sini. Oke. Nah,
Alasannya mengapa? Mengapa ada penafsiran gambar yang kedua semacam ini? Alasannya adalah untuk sirkulasi udara guna pembakaran. Jadi kalau ada api di sini, kayu bakar dan sebagainya, maka sirkulasi udara inilah yang memungkinkan kayu bakar itu bisa menyala dengan baik, ya. Alasan yang kedua adalah untuk mengokohkan dan melindungi mezbah persembahan bakaran dari kerusakan. Mengapa bisa rusak? Ini kalau digotong, kalau diangkat, ya hanya tidak ada kisi-kisi tembaganya, itu lebih rentan dibanding kalau dipasang kisi-kisi tembaga, dipasang teralis tembaga. Kan ini kan cuma kayu yang dilapisi tembaga. Nah, itu rentan kalau diangkat. Belum lagi di setiap tanduk mezbah ini itu ada tali yang mengikat binatang kurban. Jadi setiap tanduk mezbah seringkali dipakai untuk tambatan bagi binatang kurban yang diikat dengan tali. Nah, kalau binatang kurban itu menyepak mezbah persembahan bakaran ini mudah rusak. Tapi kalau ada jala-jala tembaga lebih kuat, itu alasannya ya. Oke, dan ini menggenapi Keluaran 27 ayat 8 yang mengatakan bahwa mezbah persembahan bakaran harus berongga. Jadi ini anggap aja nggak ada kisi-kisi di sini ya, nggak ada jala-jala ya. Ini rongga kosong ya, karena ini gambarnya gambar campuran. Oke, jadi ini rongga kosong. Jadi orang menafsirkan gambarnya yang seperti tadi, yang semula itu. Oke? Tidak berongga, tidak ada isi apapun. Yang kedua, termasuk tidak ada isi jala-jala. Ya. Yang kedua, itu juga, oke, ini kita baca dulu Keluaran 27 ayat 8 ayatnya, sorry. Mezbah itu haruslah kau buat berongga bagian dalamnya dan terbuat dari papan-papan seperti yang telah ditujukan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah mereka harus membuatnya. Jadi berongga mezbahnya. Keluaran 20 ayat 25 dan 26 mengatakan demikian. Jika engkau membuat bagiku sebuah mezbah dari batu, janganlah mendirikannya dari batu pahat. Karena ketika engkau mengayunkan perkakasmu padanya, engkau sudah mencemarinya. Jadi alasan yang kedua adalah kurban bakaran itu tidak boleh diletakkan di atas batu pahat, tidak boleh. Karena batu pahat ini sudah terkena perkakas tukang. Itu cemar namanya, ya itu barang cemar. Jadi kalau ada jala-jala, lalu di atasnya ada kurban bakaran, berarti kurban bakaran itu ditaruh di atas barang yang cemar karena kena perkakas tukang gitu. Ya, itu alasan yang kedua, ya. Lalu alasan ketiganya begini. Ayat 26. Janganlah engkau naik ke atas mezbahku dengan tangga supaya kemaluanmu jangan tersingkap di atasnya. Jadi tidak boleh naik ke mezbah dengan tangga, ya. Jadi mezbah itu harus diletakkan di tanah seperti ini saja, tidak boleh di atas gundukan. Kalau di atas gundukan berarti naik tangga kan? Nah, itu sebabnya orang menafsirkan gambar kedua. Nanti kita akan melihat ada pendukung ya. Nih jala-jala tembaga, tafsir pendukungnya apa saja sebagai teralis. Kalau itu tadi sebagai teralis ya, oke. Sebagai teralis ini ayat-ayat pendukungnya atau bagian pendukungnya begini. Kata karkov ya, itu dalam Keluaran 27 ayat 5 diterjemahkan sebagai jalur. Nah, kata jalur ditafsir sebagai bidang atau keempat dinding mezbah persembahan bakaran. Jadi mezbah tembaga itu bidangnya atau dindingnya itu disebut jalur. Nah, kisi-kisinya dipasang di bawah jalur, mulai sebelah bawah hingga setengah tinggi mezbah. Coba kita baca lagi Keluaran 27 ayat 5. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur karkov mezbah itu. Jadi mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah. Jadi ini ya, ini jalur. Satu dinding ini jalur, dinding ini juga jalur. Nah, jalur itu katanya di bagian bawahnya ada jala-jala. Jadi betul ini jala-jalanya ada di bawah yang dipasang dari sebelah bawah sampai ke tengah. Jadi betul seperti itu ya. Oke, itu bukti pendukung bahwa ini teralis ya. Nah, kalau jala-jala itu berupa panggangan, katanya, maka tidak bisa dipasang di bawah jalur ya. Coba kalau jala-jala itu berupa panggangan ya.
Naik dulu. Kalau jala-jala ini berupa panggangan, itu nggak bisa dipasang di bawah jalur. Coba pakai gambar ini aja. Nah, ini dia. Ini kan jalur. Di bawah jalur berarti di sana. Betul, saudara-saudara? Di bawah jalur berarti di sana. Kalau kisi-kisinya dipasang di sana, lalu apa gunanya, saudaraku, di bawah sana? Ya, nggak ada gunanya. Padahal, ya, kisi-kisi itu dia katakan itu adalah sebagai teralis dari mezbah persembahan bakaran. Ya, bagaimana mungkin panggangan itu terletak di bawah mezbahnya? Kan tidak mungkin, saudara-saudara, betul ya? Jadi panggangan itu harus ada di atas mezbahnya seperti gambar ini. Panggangannya harus ada di atas mezbahnya gitu ya. Ini juga gambar yang keliru ya. Oke, berikutnya. Bukti berikutnya, jika jala-jala itu dipasang di dalam rongga mezbah persembahan bakaran, maka tidak mungkin gelang-gelangnya merupakan satu kesatuan dengan jala-jala. Sebab gelang-gelang itu harus berasal di luar harus berada di luar rongga agar bisa dipasang tongkat pengusung. Sedangkan jala-jalanya berada di dalam rongga. Nah, bayangkan coba. Jala-jalanya, kisi-kisinya ada di dalam rongga. Sementara gelangnya mencuat di luar mezbah, di luar dinding. Itu gimana nyambungnya? Kan nggak ada keterangan yang menyebutkan bahwa gelang-gelang itu menembus dinding mezbah. Ya, Keluaran 27 ayat yang keempat. Coba kita baca. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi atau jala-jala, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Tidak disebut bahwa gelang ini menembus dinding, tidak. Jadi kalau jala-jalanya ada di dalam rongga, tentu tidak mungkin ini di dalam rongga, tidak mungkin gelang-gelang ini bisa muncul karena gelang ini harus menjadi satu kesatuan dengan tembaga yang berupa jala-jala ini. Masa dia langsung menyembul dari dinding gitu ya, menembus dinding? Nggak ada keterangan yang menyebutkan dia menembus dinding. Oke, karena itulah orang lebih memikirkan, lebih menafsir bahwa itu adalah kisi-kisi atau teralis di setiap dinding gitu ya. Oke, nah bukti berikutnya lagi yang membuktikan bahwa ini teralis, ini pasti teralis gitu ya. Keluaran 27 ayat 8. Mezbah itu berongga. Mezbah itu haruslah kau buat berongga bagian dalamnya dan terbuat dari papan-papan seperti yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah mereka harus membuatnya. Jadi mezbahnya itu berongga. Nah, hal itu ditafsirkan tidak boleh ada benda apapun di dalam rongga itu, termasuk panggangan. Tidak boleh ada panggangan di sana. Jadi jala-jala itu pastilah bukan panggangan, tetapi teralis ya. Nah, berongga begini ya. Ini juga gambar yang keliru karena nggak ada teralisnya. Jadi jala-jalanya di sini harus berupa teralis, katanya seperti itu. Karena ini berongga. Rongga itu berarti bolong, tidak ada apa-apa benda di dalamnya. Hanya nanti masuk kayu bakar, hanya masuk korban persembahan bakaran. Nah, jadi itu yang disebut berongga ya. Berikutnya, menurut Keluaran 20 ayat 25 tadi, mezbah itu harus terbuat dari bahan, bukan olahan. Harus dari bahan dasar. Coba kita baca dulu Keluaran 20 ayat 25. Jika engkau membuat bagiku sebuah mezbah dari batu, janganlah mendirikannya dari batu pahat. Batu pahat itu bahan olahan. Harus dari batu dasar ya, karena ketika engkau mengayunkan perkakasmu, pahatmu kepada batu itu, engkau sudah mencemarinya. Jadi nggak boleh dari bahan olahan katanya ya, harus dari bahan dasar. Tidak boleh kena pahat, kena beliung atau perkakas lainnya. Sedangkan panggangan adalah bahan olahan yang dibuat atau dibentuk dari tembaga dengan menggunakan tentu pahat, beliung, dibakar atau perkakas-perkakas lainnya ya. Oke. Nah, jadi ini pasti ini bahan olahan, ini bukan bahan jadi, ini bukan logam yang begitu saja jadi. Ini harus dibentuk dan ini melalui perkakas dibentuknya. Jadi ini pasti bukan seperti ini katanya, bukan ada di dalam sana, bukan. Oke, itu pasti teralis adanya di dinding bagian bawah, teralis di sini. Oke, itulah orang-orang yang menganggap itu teralis.
Kemudian, masih satu lagi ayat, Keluaran 20 ayat 26. Pada masbah jangan ada tangga. Jika jala-jala itu berupa panggangan, pasti harus ada gundukan untuk adanya gorong-gorong guna pembakaran kayu bakar. Nah, kita baca dulu ayatnya 20-26 ya. Janganlah engkau naik ke atas masbahku dengan tangga, supaya kemaluanmu jangan tersingkap di atasnya. Jadi nggak boleh ada tangga katanya. Kalau pakai gundukan semacam ini mengganjal mesbah persembahan bakaran karena jala-jalanya ada di sana, sehingga kayu bakar mungkin ada di sini, nanti korban bakarannya baru ada di sana, gitu ya. Nah, ini nanti para imam pasti akan naik ke gundukan ini pakai tangga. Ini nggak boleh. Nah, katanya nggak boleh menurut ayat tadi. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau ada tangga, kemudian imam itu melayani seperti ini yang mengambil bara, mengambil abu, dan ini yang membolak-balik daging, gitu ya. Ini ada lingkaran, kemudian garis miring. Kalau huruf S di garis miring itu artinya tidak boleh berhenti. Dan kalau ada lingkaran di garis miring ini artinya ini nggak boleh terjadi, gitu ya. Oke, nah saudara-saudaraku, sekarang bagaimana dengan pandangan saya? Secara pribadi, saudaraku, saya sendiri lebih cocok. Saya lebih cocok dengan gambar satu. Jala-jala sebagai panggangan. Tapi saya serahkan kepada saudara-saudara semua. Kalau saudara-saudara lebih cocok dengan menganggap itu teralis, kisi-kisi, silakan. Tapi saya kok lebih cocok itu sebagai panggangan. Alasannya mengapa? Coba kita lihat dari ayatnya ya. Keluaran 27 ayat 4 dan 5, memang Bill itu udah langsung pakai kata panggangan ya. Untuk masbah itu haruslah kau buat sebuah panggangan berupa jala-jala dari tembaga. Pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga di keempat rusuknya. Jala-jala itu haruslah kau pasang di bawah profil tepi masbah itu terus ke bawah hingga ke pertengahan masbah. Nah, jadi dari ayat tadi, coba kita ulang lagi ayatnya. Untuk masbah itu harus kau buat sebuah panggangan berupa jala-jala dari tembaga. Oke, ini panggangan seperti kurungan terbalik. Lalu katanya jala-jala itu pada jala-jala itu harus kau buat 4 gelang dari tembaga di keempat rusuknya. Ini rusuk yang pertama, sudut yang pertama, ini sudut yang kedua, ini sudut yang ketiga, sudut yang keempat. Ternyata dibuat semacam jalur tepi, itu jalur ya. Jadi diperpanjang sedikit logamnya, lalu dinaikkan ke atas, baru dibuat gelang, dibuat ring. Ini juga logamnya diperpanjang sedikit, dinaikkan ke atas, dibuat ring. Ini juga diperpanjang sedikit, dinaikkan ke atas, dibuat gelang. Ya, begitupun yang ini, diperpanjang, dinaikkan ke atas, dibuat gelang. Mengapa diperpanjang? Supaya ada jalur untuk tepi dinding ini. Untuk dinding ini nanti masuk ke sana. Dan untuk dinding ini nanti masuknya ke sini. Begitu ini diangkat dan dimasukkan, jadinya seperti ini. Jala-jalanya ada dari bawah sampai ke tengah. Dari bawah sini sampai ke tengah, tapi ke tengahnya di bagian dalam ya. Tapi gelang-gelang ini satu kesatuan dengan jala-jala karena kesatuannya terlihat di sini. Oke. Nah, ini yang saya setuju karena ayat 5 dipasang di bawah profil tepi ke arah bawah hingga tengah. Jadi ini adalah profil tepi dari mesbah. Kami melihatnya dari ke arah bawah. Padahal ayat Alkitabnya dari bawah ke arah atas gitu ya. Oke, nah jadi ke arah bawah hingga ke tengah. Jadi sesungguhnya adalah dari sini, dari bawah sampai ke tengah gitu ya. Nah, tapi kami melihatnya dari profil tepi sampai ke tengah gitu. Itu makanya kita silang karena sebetulnya dibuatnya dari bawah sampai ke tengah. Ayat 4-nya cocok nggak? Jala-jala mempunyai 4 gelang pada keempat sudutnya. Jala-jala mempunyai 4 gelang pada keempat sudutnya. Cocok, ya. Dia mempunyai 4 gelang pada keempat rusuknya. Oke? Ini cocok. Nah, apalagi yang cocok? Alasannya apa? Alasannya kalau soal sirkulasi udara, itu pasti oke. Karena apa? Karena nanti, ya,
akan dibuat gundukan. Kayu bakar itu berada di gorong-gorong. Kira-kira menurut penafsiran saya seperti itu. Kayu bakarnya ada di gorong-gorong. Jadi di mesbah ini nanti akan ditumpuk di atas gundukan, 2 gundukan kiri kanan, lalu kayu bakarnya ada di gorong-gorongnya. Nah, alasan yang kedua, agar baraknya tidak bercampur dengan binatang kurban. Nanti di bawah itu, di bawah gorong-gorong itu, orang akan pakai sekop mengambil bara. Bara itu untuk apa? Untuk dibawa ke mesbah dupa. Nah, kalau baraknya bercampur dengan binatang kurban di sini, baraknya itu akan berbau amis tentunya. Padahal bara itu akan dipakai untuk apa? Untuk dupa, untuk membakar dupa. Nanti di atas bara itu ditaburkan kemenyan dan campurannya dupa yang telah dibuat itu, saudara-saudara, dan itu akan mengeluarkan asap yang harum semerbak. Gitu. Nah, kalau itu bercampur baraknya dengan binatang kurban, tentu baunya jadi campur aduk ya. Bau binatang kurban, bau harum kemenyan dan dupa-dupa lainnya juga gitu ya. Nah, itu alasan saya. Oke. Jadi semacam ini saudaraku. Jadi kayu bakarnya mungkin di sini, lalu binatang kurban itu ada di atasnya, lalu ketika diambil bara itu diambil, kemudian dibawa ke dalam ke mesbah dupa, mesbah emas di sana. Dan ini menggenapi Keluaran 27 ayat 5 LAI mengatakan dipasangnya dari bawah jalur, dari ujung mesbah, ya dari sebelah bawah sampai setengah tinggi mesbah tadi di gambar yang pertama ini. Dari bagian bawah sampai setengah tinggi mezbah dibuatnya. Akhirnya adanya memang di bagian tengah dari mezbah itu ya. Oke, nah lalu alasan alasan saya lainnya kalau mau mengcounter gambar 2, kira-kira apa? Ya harus kita bisa menjawab Keluaran 20 ayat 25 sampai 26. Jika engkau membuat mazbah bagiku, sebuah mazbah dari batu, janganlah mendirikannya dari batu pahat. Orang menafsirkan bahwa kalau bikin mazbah itu nggak boleh dari bahan olahan. Padahal ini adalah case yang lain, ini kasus lain, kasus yang berbeda. Ini kasus sebelum terjadinya tabernakel. Sebelum terjadinya tabernakel atau nanti di luar tabernakel, kalau orang Israel mau membuat mezbah, misalnya Elia berperang dengan nabi-nabi Baal, dia membuat mezbah, itu mezbah dari batu. Mezbah dari batu, tapi tabernakel mezbahnya dari apa? Dari kayu. Dilapis dengan tembaga. Jadi ayat ini tidak tepat diterapkan kepada mezbah kurban bakaran. Oke, jelas saudara? Ini mezbah dari batu, sehingga tidak boleh dari batu pahat. Sedangkan ini, ya, ini mezbah dari kayu dilapis tembaga, sehingga mezbahnya saja dibuat dengan peralatan-peralatan. Apakah kayu tidak dipotong oleh perkakas tukang? Pasti dipotong-potong oleh perkakas tukang. Apakah ketika membuat kisi-kisi misalnya, oke, kisi-kisi teralis, apakah itu tidak pakai perkakas? Kan pakai perkakas. Jadi semuanya itu pakai perkakas. Demikian juga dengan jala-jala, itu pasti pakai perkakas dibuatnya dan boleh. Khusus untuk mezbah yang ada di tabernakel, ini bukan mezbah batu yang tidak boleh dibuat dari batu pahat. Jelas ya Ibu Bapak, Saudara-saudara? Nah, kalau begitu, apa yang terjadi? Berikutnya. Ya, janganlah engkau naik ke atas mezbahku dengan tangga, supaya kemaluanmu jangan tersingkap di atasnya. Pak, kalau pakai gundukan gini kan pasti imamnya tuh naik pakai tangga, Pak. Ya mungkin ada tangga di sini, kemudian naik ke gundukan. Kan ini nggak boleh, Pak. Ayat tadi mengatakan yang tidak boleh adalah naik ke atas mazbah. Artinya apa? Artinya kalau di sini dipasang tangga ke ujung mazbah ke sana, lalu imamnya sambil naik tangga dari sini ke sana, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dari dasar naik ke gundukan, itu bukan naik ke atas mazbah, itu naik mendekati mazbah. Jelas ya, saudara? Beda nggak, saudara? Naik ke atas mazbah dengan tangga atau naik mendekati mazbah. Nah, kalau naik mendekati mazbah,
pasti kakinya itu masih sejajar dengan kakinya mazbah. Kakinya imam itu masih sejajar dengan kakinya mazbah, saudara-saudara. Sejajar. Jadi ini kakinya imam masih sejajar dengan kakinya mazbah. Sehingga kemaluannya itu tidak terekspos ke mazbah. Ya, maksudnya itu ke mazbahnya, saudara, bukan kepada orang-orang di bawahnya ini. Jelas ya saudara, itu menurut penafsiran saya. Mengapa saya lebih cocok dengan gambar yang pertama, jala-jala sebagai panggangan. Oke? Karena ini bukan dibuat tangga dari sini ke ujungnya mazbah yang tingginya ini 3 hasta itu. Tidak. Tapi ini yang jadi tangga ini untuk naik sampai kakinya imam itu ada di kakinya mazbah sejajar. Jadi tidak mungkin kemaluannya itu akan menajiskan mazbah. Oke, jelas ya saudara-saudara? Oke, kalau sudah jelas kita beranjak ke bagian yang ke-6. Kalau tadi bagian yang ke-5 adalah jala-jala tembaga, ya, yang dianggap kisi-kisi, atau saya menganggapnya sebagai panggangan. Nah, saudara terserah mau pilih yang mana. Ya. Sekarang kita masuk ke Romawi 6, 4 tanduk. Nah, ini dia 4 tanduk. Jadi dalam mezbah persembahan bakaran ada 4 tanduk dari tembaga. Jadi tembaga itu diteruskan untuk membuat 4 tanduk ya. 4 tanduk dari tembaga. Dan begitupun di mezbah emas ada 4 tanduk juga ya, ada tanduk-tanduknya. Nah, kita lihat sekarang ini di mezbah persembahan bakaran. Tanduk adalah lambang kekuatan, lambang kuasa. 1 Samuel 2 ayat yang pertama mengatakan, Hana berdoa dan berkata, hatiku bersukaria di dalam Yahweh, tanduk kekuatanku ditinggikan di dalam Yahweh. Apa sih yang dimaksud tanduk kekuatan? Yaitu kekuatannya, ya, kuasanya. Jadi wibawanya dari Hana yang tadinya direndahkan oleh Penina sekarang ditinggikan oleh Yahweh gitu. Ya, sehingga mulutnya terbuka lebar terhadap musuh-musuhnya sebab Hana bersukaria dalam keselamatan Yahweh gitu ya. Itu adalah lambang kekuatan. Mazmur 89 ayat 24 juga mengatakan, tetapi kesetiaan dan kebaikanku selalu menyertainya ya. Dalam namaku tanduknya akan semakin meninggi. Ini bicara tentang Daud ya. Dalam namaku tanduknya akan semakin meninggi. Artinya kuasanya Daud akan semakin meninggi dalam nama Yahweh. Oke. Nah, B, tanduk mezbah juga mendapat sebutan tanduk keselamatan. Ya, Mazmur 18 ayat yang kedua ada istilah tanduk keselamatan. Yahweh adalah bukit batuku, benteng pertahananku, dan pelepasku. Tuhanku adalah batu cadasku. Aku berlindung padanya, perisaiku dan tanduk keselamatanku. Apa sih tanduk keselamatan? Ya, menaraku yang tinggi. Apa sih tanduk keselamatan? Kita baca dulu Lukas 1 ayat 69. Dia menumbuhkan tanduk keselamatan bagi kita. Jadi Tuhan menumbuhkan tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya. Jadi tanduk keselamatan yang dimaksud adalah sebuah kuasa penyelamatan di dalam keturunan Daud, di dalam Yesus ya. Jadi tanduk itu berbicara tentang kekuatan atau kuasa atau wibawa penyelamatan dari mezbah persembahan bakaran yang menggambarkan salib. Nah, gambar salib dari Yesus Kristus. Jadi tanduk yang ada di mezbah persembahan bakaran itu bicara tentang kekuatan untuk menyelamatkan pada salib Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan demikian. Sebab berita tentang salib bagi mereka yang memang akan binasa adalah kebodohan, tapi bagi kita yang diselamatkan, hal itu adalah kuasa Tuhan. Galatia 6 ayat 14. Adapun bagiku kiranya tidak dilimpahi kemuliaan selain karena salib Tuhan kita, Yesus Kristus, yang olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi inilah kuasa penyelamatan yang datang dari Yesus Kristus, dari salib Yesus Kristus. Baik, yang kedua, saudara-saudaraku, 4 tanduk ini bicara tentang apa? Angka 4 sekarang. Angka 4 itu berbicara tentang 4 penjuru mata angin, kemana berita salib atau Injil atau kabar baik itu harus diberitakan. Artinya,
ke seluruh dunia, saudara-saudaraku. Pada mulanya para murid Yesus hanya menceritakan Injil kepada orang-orang Yahudi, tapi kemudian dimulai dengan Paulus, dia mulai berangkat ke bangsa-bangsa. Jadi Markus 16 ayat 15 sudah mengatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Jadi Yesus sangat jelas mendeskripsikan kemana murid-muridnya itu harus pergi, ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah, jelas sekali ya. Jadi salib ini diberitakan sampai ke seluruh dunia. Ini penginjilannya Reinhard Bonnke, Christ for all nation, ya, Kristus bagi segala bangsa. Kita lihat ke seluruh dunia. Nah, seharusnya kita juga ingat itu, saudara-saudara, ya. Kita masuk ke bagian yang ketiga, tanduk sebagai tambatan tali pengikat binatang kurban. Dari Mazmur 118 ayat 27 disebutkan demikian. Tuhan itu Yahweh. Dia memberi terang kepada kita. Jadi Elohim itu Yahweh, dia memberi terang kepada kita. Ikatlah kurban persembahan dengan tali pada tanduk-tanduk mazbah. Ikatlah kurban persembahan dengan tali pada tanduk-tanduk mazbah. Saya cari gambar, sudah ketemu tapi saya nggak save, kemudian lupa, saudaraku. Sehingga sulit sekali mencari gambar binatang kurban yang diikat dengan tali. Karena sulitnya saya bikin tali sendiri, mohon maaf. Bikin talinya jelek banget, karena saya nggak bisa menggambar, saudara-saudara. Karena kehilangan gambar itu dicari-cari berhari-hari. Tidak ketemu gambar itu, saudara-saudara. Jadi saya bikin sendiri talinya semacam ini. Ini membuktikan bahwa binatang kurban bisa diikat dan ditambatkan ke tanduk mazbah. Hingga kalau binatang ini menyepak mazbah, bisa-bisa mazbah itu rusak ya. Karena itu orang yang menafsir itu sebagai kisi-kisi, mereka mengatakan kalau yang disepaknya kisi-kisi itu tembaga, itu kuat sekali gitu. Nah, oke. Ya. Jadi selaku anak domba, atau apa maknanya nih tanduk menjadi tambatan tali pengikat binatang kurban? Selaku anak domba yang dikurbankan, Yesus terikat pada salib karena kasih. Yesus terikat, terbelenggu pada salib itu karena kasih. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada seorang pun yang memiliki kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu kasih dari orang yang telah menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Jadi Yesus itu ya terpaku pada salib, betul-betul terikat pada salib karena kasihnya, saudara-saudara. Dia rela menyerahkan nyawanya demi kita sahabat-sahabatnya. Demikian juga dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, dengan ini kita mengenal kasih, yaitu bahwa Dia, Yesus, telah mempertaruhkan nyawanya ganti kita. Sehingga kita pun wajib mempertaruhkan nyawa ganti saudara-saudara kita. Dia telah mengikatkan dirinya pada salib. Dia telah rela dipakukan pada salib ganti kita, saudara-saudara. Itu yang mengikatnya adalah kasih, saudara-saudara. Jadi kasih jugalah yang seharusnya mengikat kita pada Kristus. Kalau Kristus terikat karena kasih pada kayu salib, maka kasih jugalah yang seharusnya mengikat kita pada Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 14, ya, kasih jugalah yang seharusnya mengikat kita. Ini ada semacam tali ya kelihatannya mengikat kita. Ini tali kasih, saudaraku, yang membuat kita bisa bersujud pada Kristus, pada salib Kristus. Itu adalah tali kasih, oke? 2 Korintus 5 ayat 14 mengatakan, sebab kasih Kristus menguasai kami. Menguasai itu artinya mengikat kita, nggak bisa kemana-mana lagi, saudara-saudaraku. Sehingga kami membuat pengakuan ini. Jika satu orang telah mati untuk semua orang, maka semua orang itu telah mati. Oke, Ibu Bapak dan saudara-saudara, jadi kita lihat bahwa seharusnya tanduk yang menjadi tambatan tali pengikat binatang korban itu menggambarkan kita. Kasih kita juga seharusnya membuat kita terikat. Kasih Kristus membuat kita terikat pada Kristus. Oke. Nah, yang nomor 4, tanduk menjadi tempat perlindungan. Nah, ini yang mungkin menjadi pengertian tanduk keselamatan, saudara-saudaraku. Dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 50 dikatakan, Adonia pun merasa takut kepada Salomo. Lalu ia bangkit, pergi ke mazbah dan memegang tanduk-tanduk mazbah. Saudaraku, Adonia mengadakan persekongkolan dengan Yoab, dengan Imam Abiatar, mengadakan pesta besar,
dan coba untuk melantik diri menjadi raja menggantikan Daud yang hampir wafat. Daudnya belum wafat. Lalu pada waktu itu terdengar oleh Nabi Nathan, terdengar oleh Imam Sadok. Nah, mereka melapor datang kepada Batsheba, lalu Batsheba diminta untuk menghadap Raja Daud. Dan Raja Daud kemudian berkata tegas bahwa yang akan menggantikan dia menjadi raja atas Israel adalah Salomo. Maka Salomo pada hari itu juga dilantik jadi raja, ya, diurapi oleh Imam Sadok dan kemudian dinaikkan ke bagalnya Raja Daud. Nah, itu bagal kerajaan, saudaraku, ya. Kemudian diarak dan orang berteriak-teriak selamat gitu ya, mengucapkan selamat kepada Salomo, salut kepada Salomo karena diangkat menjadi raja pada waktu itu. Adonia ini adalah adik dari Absalom yang telah meninggal ya, anak Hagit itu ya. Nah, dia pun anaknya Raja Daud dari perempuan yang namanya Hagit ya, tapi dia merasa dialah sebagai sang kakak yang sepatutnya menjadi raja atas Israel. Nah, karena dia sudah mendahului keputusan Raja Daud yang mengangkat Salomo, maka dia ketakutan kepada Salomo. Saking takutnya dia lari ke mezbah dan dia memegang tanduk-tanduk mezbah. Ini yang dia lakukannya ya. Demikian juga dengan Yoab. Yoab yang bersekongkol dengan dia juga ya, pasal 2 ayat 28. Ketika berita itu didengar oleh Yoab, maka Yoab melarikan diri ke tabernakel Yahweh dan memegang tanduk-tanduk mazbah. Yoab juga memegang tanduk-tanduk mazbah supaya aman. Kalau Adonia diampuni, saudara-saudaraku, tapi nanti Adonia berbuat salah lagi sehingga dia mau tidak mau harus menerima hukuman. Tapi kalau Yoab ini tidak diampuni lagi karena dosanya sudah begitu besar, ya. Oke, saudara-saudara, jadi kita lihat ada tanduk tempat perlindungan sebetulnya. Orang yang memegang tanduk, kalau dia sudah mencederai orang lain dan dia membuat orang itu meninggal, dia harus lari kepada mezbah, dia memegang tanduk, dan ketika nanti orang yang menuntut darah datang melihat orang ini memegang tanduk, maka tidak langsung diadakan pembalasan, tapi harus diserahkan pada imam, dan imam nanti akan menyelidiki apakah waktu dia mencederai orang lain yang saudaranya mau nuntut balas tadi itu sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, maka dia akan dilepaskan, hanya mengganti rugi. Tapi kalau sengaja, maka dia akan dihukum mati. Jadi itu tanduk tempat perlindungan sementara gitu ya. Oke, saudara-saudara. Lalu ada tanduk diolesi oleh darah binatang kurban sebagai tanda pengudusan mezbah persembahan bakaran. Ini berbicara tentang apa? Tentang salib tanda kutuk itu telah dikuduskan oleh darah Yesus untuk menjadi tanda berkat. Galatia. Jadi ini tanduk mezbah itu diolesi darah. Diolesi darah kurban persembahan oleh imam, tanda pengudusan dari tanduk itu ya. Nanti pada penahbisan mazbah juga ya, itu diadakan hal yang serupa seperti ini ya. Tiap-tiap suku mempersembahkan diwakili oleh seorang ketua sukunya untuk mempersembahkan persembahan untuk menahbiskan mazbah gitu ya. Oke, nah kita lihat bahwa ini adalah tanda berkat. Galatia 3 ayat 13b, sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada kayu salib. Tetapi justru melalui salib, orang-orang bisa datang kepada Kristus dan diselamatkan. Jadi dia memang salib adalah tanda terkutuk, tetapi dia kemudian berubah menjadi tanda berkat. Nah ini ya saudara, jadi inilah pengertian yang ke-6, 4 tanduk. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian yang pada makna yang ke-7, tongkat pengusung. Tongkat pengusung. Nah, ini tongkat pengusung, Ibu Bapak dan Saudara, ya, tahu ya tongkat pengusung. Kita melihat mazbah persembahan bakaran itu bicara tentang salib, sedangkan tongkat pengusungnya bicara tentang sesuatu yang harus mengusung salib kemana-mana, ya. Dan tongkat pengusung terbuat dari apa? Dari kayu akasia yang dilapisi tembaga. Keluaran 27 ayat 6 mengatakan, untuk mazbah itu haruslah kau buat tongkat-tongkat pengusung dari kayu akasia yang disalut dengan tembaga. Ini bicara tentang apa?
Ini bicara tentang kita manusia yang telah disalut, yang disembunyikan, yang tersembunyi di dalam Kristus yang rela terkutuk demi kita. Ya, berarti tongkat pengusung itu bicara tentang kita orang percaya yang harus mengusung salib atau berita salib kemana saja. Roma 15 ayat 16. Bahwa aku boleh menjadi pelayan Yesus Kristus bagi bangsa-bangsa lain dengan menjadi pelayan Injil Elohim, Injil Tuhan, supaya bangsa-bangsa lain dapat menjadi persembahan yang berkenan kepadanya dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Jadi kita ini bicara tentang kita, saudara-saudaraku. Ya, dan Paulus itu menjadi rasul untuk bangsa-bangsa lain. Ya, dia rela menjadi rasul untuk bangsa-bangsa lain yang kemudian diikuti nanti oleh rasul-rasul lain seperti Thomas ke India dan lain sebagainya. Ya, oke. Kayu akasia disalut tembaga itu juga bicara tentang pemberita Injil, para pemberita Injil yang harus menyalibkan dagingnya agar semua karyanya tidak mudah terbakar. 1 Korintus 3 ayat 13, maka tiap-tiap pekerjaan akan menjadi nyata karena masanya akan menyatakan hal itu. Sebab oleh api hal itu akan disingkapkan, dan apilah yang akan menguji masing-masing pekerjaan, seperti apakah kualitasnya. Kita, para pemberita Injil, kita orang-orang yang jadi martures, yang bersaksi tentang nama Tuhan, kebaikan Tuhan, kita ini nanti akan diuji oleh api pencobaan tentunya, saudaraku. Semua karya kita itu, apakah kualitasnya cukup baik? Ayat 14 dan 15 coba katakan apa? Jika seseorang yang telah membangun di atas fondasi itu pekerjaannya bertahan, maka ia akan menerima upahnya. Tetapi jika pekerjaan seseorang terbakar habis, ia akan menderita kerugian. Namun ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti melewati api. Nah, Lukas 9 ayat 23. Nah, ini ada gambar yang diselamatkan melalui api ya. Oke. Lukas 9 ayat 23. Kemudian dia berkata lagi kepada semua muridnya, jika seseorang ingin mengikut aku, haruslah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya. Nah, saudaraku, ujian-ujian ya, pembakaran api itu ya memikul salib antara lain setiap hari. Itu ujiannya, saudara-saudaraku. Apakah saudara lulus atau tidak? Galatia 5 ayat 24. Orang-orang yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging. Ini ujiannya, saudaraku. Dengan nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Jadi, para pemberita Injil itu harus menyalibkan dagingnya. Oke, ini udah lewat 2 menit, saudaraku. Tapi saya rasanya mau menghabisi ini ya, menghabiskan saja bagian ini. Jadi inilah, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Terakhir, tongkat pengusung juga bicara tentang sehati, sepikir, dan sepenanggungan dari para pemberita Injil. 1 Korintus 1 ayat 10, saya habiskan ya saudara-saudara, mohon maaf ya, lewat sedikit. Dan aku menasihati kamu, hai saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua mengatakan hal yang sama, dan tidak ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, kamu semakin disempurnakan dalam pikiran dan pandangan yang sama. Roma 12 ayat 16, sehati sepikirlah seorang terhadap yang lain. Janganlah memikirkan hal-hal yang tinggi, sebaliknya bersekutulah dengan orang-orang yang rendah hati. Janganlah mengaku bijaksana menurut anggapanmu sendiri. Jadi, saudaraku, kita seharusnya sehati sepikir dan sepenanggungan. Itu tongkat pengusung itu nanti dipikul oleh sekian banyak orang gitu ya. Nah, kesehatian itu akan membuat para pemberita Injil tahu batas-batas daerah kerja yang telah dipatok Tuhan bagi mereka masing-masing. 2 Korintus 10 ayat 13, namun kami tidak mau bermenggah diri dalam hal-hal yang di luar batas ukuran, kecuali berdasarkan ukuran yang telah menjadi patokan Tuhan buat kami. Itu suatu ukuran yang menjangkau bahkan sampai kepada kamu. Saudara-saudaraku, pengusung mazbah dianggap 12 orang. Ini nggak ada ayatnya, saya coba cari-cari. Tapi ada lukisan yang menggambarkan itu. 12 orang itu semuanya harus dari kaum Kehat, suku Lewi. Dan ini mewakili 12 suku Israel. Dan ini juga memberi gambaran tentang 12 murid yang mengusung Injil Kristus kemana saja, tanpa harus saling menyalahkan satu sama lain, mereka bisa sehati sepikir, sepenanggungan dengan daerah wilayah kerja yang berbeda-beda. Ada yang kepada orang-orang Yahudi, ada yang kepada orang-orang Yunani, dan orang-orang Romawi. Nah, ini gambaran yang ditafsirkan ada 12 suku Lewi yang mengangkut mazbah gitu ya. Apakah cuma 4
Ya, 4 orang atau 12 orang kita nggak tahu, tapi ini ada yang menafsirkan 12 orang yang memikulnya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu. Kiranya menjadi berkat buat saudara-saudara semua. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.